Halo teman-teman semua, nama saya Bugner Pangaribuan dan saat ini saya ingin memberikan sedikit preview sebelum kita menonton tayangan TNI Angkatan Darat. Saat ini saya ingin mengangkat mengenai kisah seorang pelatih di Scapa-AD yang bernama Letnan 1 Asdar yang mengalami stroke ringan. Jadi Letnan 1 Letu Asdar ini saat ini dia tinggal di kompleks Scapa-AD, namun sendiri, terpisah dari keluarganya, dari istri dan anak-anaknya yang bermukim di Makassar. Nah, jadi Letnan 1 Asdar ini karena kegigihannya dalam menjalankan tugasnya sebagai pelatih, meskipun beliau saat ini mengalami stroke ringan, tak menjadi halangan beliau dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pelatih di Scapa-AD, dan itu merupakan suatu kebanggaan baginya, bahkan sangat diapresiasi baik oleh juniornya, atasannya Mayor Infantri Suprani, bahkan Maijen Ferizen pun sebagai dan Scapa-AD sangat salut juga akan perjuangannya. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana perhatian dan kejelian Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa dalam melihat memperhatikan prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya saat ini di Scapa-AD. Jadi pada saat setelah selesai upacara pelantikan Prasetya Perwira Scapa-AD pada saat Ramatama, Letu Asdar ini berjalan menuju satu ruangan dan kebetulan melewati mejanya Bapak Kasat Andika Perkasa bersama Mayor Infantri Suprani, atasan Letu Asdar ini. Dan luar biasa, Bapak Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa saat itu melihat ada prajuritnya yang kurang sehat, segera langsung bangkit dari tempat duduknya dan menanyakan kabarnya, kondisi Letu Asdar ini. Dan luar biasa, bukan sampai di situ saja teman-teman. Pada saat itu juga begitu melihat penyakit stroke ringan yang memang tidak bisa dianggap enteng ya, Bapak Kasat Andika Perkasa ini segera mengarahkan Kapuskesat dan juga Maijen TNI Ferizen sebagai dan Scapa-AD untuk segera merawat, memeriksa secara detail Pak Asdar ini dan segera mengirimkan ke RSPAD Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat di Jakarta. Nah, jadi di sini luar biasa yang ingin saya garis bawahi, bagaimana perhatian seorang Jenderal Andika Perkasa yang begitu peduli, begitu memiliki satu empati kepada prajurit TNI Angkatan Darat. Saya sebagai masyarakat sangat salut dan mengharapkan juga supaya TNI Angkatan Darat dan umumnya TNI Tentara Nasional Indonesia kedepannya lebih sukses lagi dan lebih maju lagi. Jadi mari kita saksikan teman-teman. Jadi awalnya begitu dia sakit, tidak dirasakan sampai dia jatuh, kirim ke rumah sakit. Habis pulang rumah sakit, kembali lagi pengen melaksanakan tugas lagi. Karena saking semangatnya dia.
dalam melaksanakan tugas. Ditanya subuh-subuh, pas bangun habis pabimsu, langsung lain mulut, bunyi lain langsung nggak enak, langsung lain ke anunya badan, yang kepala, pegal badan, yang ini, leher, berobat di Stira, sembuh. Terus 2020 lagi muncul lagi, 1 minggu lagi baru kena lagi, dirawat di Stira 1 minggu. Tambah yang baru nih. Ini baru nih 2021 tanggal 5. Ini ringan. Bicara belum jelas, bicaranya belum jelas. Kaki bengkak. Selama dia bersama kami kurang lebih 4 bulan, Pak Asdar ini tidak menunjukkan bahwa dia sedang sakit, bahwa dia sedang stroke. Walaupun memang udah kelihatan dari kondisi fisik, tangannya yang agak ini, kemudian cara berbicara yang terbata-bata, tapi dia tidak menunjukkan itu. Dia selalu memberi motivasi kepada adik-adiknya, calon penerus dia sebagai perwira bagaimana, jadi harus memberi contoh dan teladan. Tidak pernah ada kata capek buat dia, terus memberi motivasi buat adik-adik. Tadi sampai di lapangan pun saya masih merasa sedih gitu. Karena dia dalam kondisi sakit, terus sendiri dia di rumahnya. Tidak ada yang merawatkan. Padahal dia stroke kan gitu. Keluarganya ada di Makassar. Karena keluarganya bekerja di Pemda kalau tidak salah. Kerja di Pemda, mau pindah ke sini sulit. Kemudian pada saat itu sebenarnya Letnan Asdar itu BP ke sini. Karena ada permintaan BP di sini, kemudian selanjutnya diorganikkan di sini. Nah, Asdar mau pindah ke sana tentu tidak bisa karena sudah organik di sini. Maka ya sementara berpisah, suaminya di sini, ya, istrinya di Makassar. Kayak nggak enak. Ya siswa nggak ada di situ berdiri. Biasanya kan kita berdiri di situ sama siswa barengan. Sekarang enggak. Jadi kayak hampa. Kita jadi pembina. Ya, sedih lihat orang-orang itu, adik-adik itu. Karena ingat keluarga saya juga sendiri. Ingat di kampung. Begitu lewat, saya melewati meja pejabat ya, tentu saya hormatkan. Gitu. Nah begitu saya hormat, Kasat melihat. Kan. Kapan kena stroke? Kapan kena ya? 2000. Berapa bulan? 1 bulan yang lalu. Badannya dari dulu segini ya? Segini? Ya, tidak terlalu, agak besar dikit. Agak besar dikit. Sudah dibawa kemana? Sudah berobat di Sira kan? Sudah. Mas Budiman? Ini kepala kesehatan. Bedah plastik. Siap.
Penanganannya di Dustina di mana? Dokter Salamun. Kena stroke. Siapa Pak? Coba di ini kalau memang apa di Dustira kurang bagus ya Siap. RSPAD langsung. Siapa Pak? Ada fisioterapinya lebih bagus nanti di Oh. di RSPAD kampus. Ini Mas, saya ingin benar-benar di MS Ya. dikirim kalau Kirim. memang Ya. berdasarkan keputusan Siap. kampus kes Ya, tadi ya. kirim RSPAD. Siapa? Mas cek dulu Siapa, yang di Dustira siapa yang nangani. Siapa? Di Dustira ya, betul Ya. ya. Siapa yang nganterin selama ini? Pembina. Teman. Siapa? Ridwan. Terus Renan Ridwan. Asdar tahu ya dokter yang merawat nggak? Nggak tahu, makanya tanya ke siapa? Siap. Yang nganter dia. Ya. Siapa Pak? Supaya bisa ngasih info. Mas Ferry kasih Siap. info ke Kapuskas. Siapa Pak? Kami Supaya kita SPAD kalau memang tidak kurang ini. siap. Terapi komprehensif. Asdar, ya harus sehat tapi terus nanti tanya apa sebabnya, itu yang paling penting supaya jangan sampai keluar lagi ya. Tinggal di sini ya, Kompleks. di komplek. Bener loh, harus nanti kalau dikirim oleh komandan ke RSPAD kasih tahu Ya. dan info saya, Ya. supaya kita bisa kita liput. Ya. Oke, cepat sembuh ya. Alhamdulillah tadi begitu ketemu Bapak Kasat sangat peduli dan meminta kami untuk mengobati beliau, membawa ke RSPAD ya, karena yang bersangkutan ini adalah juga pelatih yang baik, tapi karena mungkin faktor kesehatan maka yang bersangkutan ini kena stroke ya. Sehingga Bapak Kasat tadi menyampaikan agar diobati sampai tuntas. Jadi tadi dengan Kapuskes juga sudah koordinasi untuk dibawa ke RSPAD, ditangani dengan serius. Mudah-mudahan cepat sembuh. Nah itulah luar biasanya pimpinan kita, itu sangat humanis kan gitu ya. Beliau itu memang sangat perhatian sama anggota dan sangat humanis. Kami juga sudah mempertimbangkan untuk mendekatkan yang bersangkutan dengan keluarga dan sekaligus berobat. Tapi untuk awal ini saya perintah Bapak Kasat dibawa dulu ke RSPAD, ditangani dengan serius biar sembuh dulu. Bingung. Ya, muter-muter kayak gitu baru langsung dipanggil. Bukan saya bilang ditanya. Kayak kita apa kamu sakit stroke ringan. Terus sudah berobat sudah langsung tanya disuruh ke apa RSPAD. Alhamdulillah syukur beliau memperhatikan.